Hai Tribuners, ketemu lagi bersama saya Ratu Setiati di Tribun News on Cam. Hari ini Ratu mau ngobrolin sebuah rumah yang rumah ini tuh lagi viral banget di media sosial dan banyak sekali diperbincangkan oleh masyarakat. Sebuah rumah yang ada di Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Jadi nih, ceritanya Tribuners, rumah ini bergeser sebanyak 60 cm dan naik sebanyak 130 cm. Isunya, rumah ini dipindah oleh pemiliknya, namanya adalah Pak Giman. Nah, rumah ini dipindah oleh satu orang saja, sama si Pak Giman aja. Ada isu yang menyebutkan ada unsur mistis di dalamnya. Kita hari ini saya sudah terhubung dengan Bapak Arya Kertonegoro. Beliau ini adalah orang yang memviralkan rumahnya Pak Giman ini. Kita langsung sapa aja yuk dan ngobrol langsung. Halo, selamat siang Bapak Arya. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini kan ngomongin soal rumahnya Pak Giman nih. Sebelumnya Iya. saya mau tanya dulu nih, ini gimana sih ceritanya Pak Arya nih bisa memviralkan rumahnya Pak Giman ini? Ceritanya begini, Mbak. Ada teman saya akan menghubungi. Waktu hari Senin itu kebetulan hujan, ya. Hujan, jam 3 sore itu saya di WA sama teman. Pak, Bapak tidak ke Mengger, Pak. Ada acara liputan. Terus saya bilang, loh, saya nggak dikabari oleh Bapak Kepala Desanya. Buat apa? Kalau ada acara liputan, biasanya saya dihubungi. Karena juga saya sering meliput acara-acara kecil-kecilan, Mbak. Baik di YouTube maupun di Facebook gitu. Kemudian saya bilang, Mas ini masih hujan. Terus mungkin nanti kalau jam 5 nggak hujan saya berangkat. Kebetulan saya berangkat ke Mengger itu pukul 16:52. Walaupun masih rintik hujan, saya tetap ke sana. Sampai di sana, kebetulan saya ke rumahnya bapaknya teman saya tadi. Karena juga rumahnya dekat dengan Bapak Giman. Di situ saya bertanya dengan warga di situ, apa betul tahu Bapak kalau ada rumah yang pindah sendiri? Oh iya, itu begini-begini itu viral sudah mulai hari Minggu kemarin, tahunya itu hari Jumat gitu. Atas karena penasaran kami, kemudian juga kami dari rumah sudah punya ancang-ancang. Kayaknya ini cerita Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso, era epidemi, di Candi Borobudur, di Candi Prambanan gitu. Saya sudah punya judul itu, Pak. Sehingga kalau kata kuncinya Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso, era pandemi, terus Candi Prambanan. Itu yang membuat mereka bertanya-tanya apa sih isinya. Nah, kemudian kami datang ke rumahnya Bapak Giman. Di situ beliau kami juga salam, kemudian memperkenalkan diri, dan ketika habis memperkenalkan diri, kami hanya bincang-bincang, Pak, kalau nanti saya liput di media massa bisa nggak Pak? Oh silahkan. Karena dia sudah mengatakan silahkan, maka saya mulai mencoba membuka di Facebook terlebih dahulu dengan channel Arya Kertonegoro, kemudian insya Allah kalau nanti direstui oleh yang di atas Allah SWT, channel TV Arya TV nanti. Lantas dari itu kami mulai memvideokan atau siaran langsung di Facebook dengan melihat rumah sekitar, dan sudah saya ceritakan di YouTube tadi. Kemudian juga kita bincang-bincang dengan Bapak Giman sendiri. Beliau sudah sesuai dengan apa yang ditanyakan itu. Saya juga kagum. Beliau hanya seorang diri dan punya anak satu perempuan sekitar 3 tahun, membangun rumah sendiri, terus memindah sendiri, yang jaraknya itu 60 cm dari pondasi utama, kemudian dinaikkan setinggi 1,3 meter. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Ini suatu kejadian yang luar biasa. Tidak ada kegiatan atau tidak ada sebuah kejadian yang seperti itu di era seperti ini. Padahal itu eranya dulu adalah era Bandung Bondowoso yang membuat Candi Seribu. Itu bisanya Candi itu. Nah, itu Prambanan pada ya Pak? ya Candi Prambanan. Nah, itu saja yang diangkat berapa, Pak? Tiangnya ada 20. Ada Ada 20 20 tiang. tiang ya? Wow, cukup Iya. banyak itu.
Banyak ya. Oke, Bapak, saya mau tanya dong, kalau dari ceritanya Pak Giman nih ke Pak Arya, itu kronologi kejadian pemindahan rumah ini gimana sih? Kenapa kok tiba-tiba bisa pindah gitu? Ya begini Mbak, tadi kan juga sudah ke rumahnya Bapak Giman. Kebetulan di situ ada kunjungan Bapak Bupati, melihat langsung apa sih yang kok bisa viral seperti ini. Beliau bercerita demikian. Sebenarnya dia sudah membuat rumah itu lama. Cuma karena penduduk itu tidak tahu, sehingga pembuatan fondasi, pembuatan apa saja tidak tahu, yang dikagetkan tetangga itu hanya tiba-tiba rumahnya kok berdiri tinggi, itu aja. Terus dari Pak Giman sendiri, ini juga yang geser saya sendiri, yang angkat juga saya sendiri. Nah, pada waktu malam Jumat Pon itu, waktu yang digunakan untuk memindah sampai di tempatnya itu hanya waktu 1,5 jam. Luar biasa itu 1,5 jam. Kok bisa seorang diri menggeser rumah dengan tiangnya sebanyak 20. Terus pernah juga tadi diceritakan bahwa ada pernah tiangnya yang patah, tapi bisa bisa diatasi. Dan gentingnya itu juga utuh, Mbak, tidak cerai-berai. Padahal kalau diingat, pindah rumah yang begitu besar, secara logika itu tidak mungkin akan bisa dengan sendiri, gitu aja. Apalagi gentingnya genting pres itu, Mbak. Ya. Genting-genting yang masih satuan itu ya, Pak? Ya, genting pres itu, yang mahal itu, yang tebel itu. Nah, setelah warga nih tahu kalau rumah ini tuh jadi ternyata pindah, bergeser 60 cm dan naik 130 cm ya, Pak. Tanggapannya apa tuh? Tanggapan tetangga seperti apa? Begini, sebelumnya kan tetangga tidak pernah tahu rumah itu. Biasanya kan rumahnya kan pendek, Mbak ya. Biasanya rumahnya pendek. Terus pada Jumat kemarin, 1 minggu yang lalu, itu tetangga yang sebelah kirinya itu melihat sore, tapi karena paginya itu kerja ya di hutan lah, karena memang kerjanya di hutan. Tahu-tahu sore itu melihat sebelah rumahnya atau sebelah barat rumahnya itu, loh kok rumahnya tinggi? Itu waktu Jumat sore. Terus Sabtu paginya beliau daripada Jumat sore bertamu di rumah beliau, dia Sabtu paginya ke rumahnya. Nah, begitu dia datang ke rumahnya bertanya, "Loh, Kang, kok rumahnya wis dhuwur, sapa sing unggahne? Tak unggahne dhewe," begitu katanya. Terus akhirnya kan dari satu orang ini tersebar ke tetangga bla 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 bla. Nah, hari Minggu itu sempat Bapak polisi, Bapak TNI, Bapak kepala desa itu juga mendatangi TKP, tapi tidak berusaha untuk memviralkan atau memvisualisasikan. Nah, dari situlah rame selama hari Sabtu, Minggu, Senin. Nah, saya Seninnya ini dihubungi, baru kali itu saya mencoba untuk mengunggah di Facebook maupun di YouTube. Oke, nah ada yang bilang kalau bahkan kalau dari pemberitaan yang saya baca nih Pak Giman ini sempat mengeluarkan statement kalau beliau ini dibantu oleh makhluk gaib. Itu gimana sih Pak ceritanya dan gimana juga tanggapan warga dengan cerita Pak Giman yang dibantu makhluk gaib itu? Sebenarnya begini Mbak ya, memang orang itu yang namanya meminta waktu itu begini Mbak, dia menggeser itu tuh sampai bingung bagaimana ini bisa biar cepat sampai di situ. Dia berdoa. Jadi berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala lah ya, atau menurut dia bagaimana, karena juga setahu saya di tempat Mengger itu beragama Islam. Tapi begitu dia berdoa, suatu kejadian yang tidak pernah dinalar oleh manusia, itu tiba-tiba semuanya naik di tempatnya. Walaupun ada salah satu tiang yang lepas dari fondasi. Itu tadi ceritanya begitu. Makanya banyak yang berspekulasi itu direwangi oleh bla 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 itu. Saya juga diem aja, udah biarin aja orang yang bilang itu, karena tidak tahu secara pasti. Nah, tadi sudah dijelaskan, dia berdoa, Mbak. Dia berdoa meminta pertolongan
karena dia tidak pernah mengganggu orang lain, tidak menyewa orang lain untuk membantu pembuatan rumahnya, berdoa. Ya, yang bantu siapa itu urusannya Yang Maha Kuasa, Mbak. Jadi kita nggak boleh spekulasi itu itu yang bantu jin, itu yang bantu ini, nggak boleh, Mbak. Tapi itulah kuasa dari Yang Maha Kuasa. Oke, berarti kalau pemberitaan bilang itu dibantu oleh makhluk gaib, itu bisa dibilang sebaiknya nggak dibilang kayak gitu ya, Pak? Iya, harusnya jangan makhluk gaib. Tapi kalau kita istilahkan seperti cerita, itu kan nggak apa-apa kalau cerita. Tetapi yang membantu itu, kita jangan berpikir itu adalah roh-roh itu, dosa kita, Pak, namanya sirik. Tetapi kalau dia tadi sudah bilang, yang membantu adalah saya berdoa. Entah siapa yang membantu, itu sudah urusannya Yang Maha Kuasa. Karena apa? Yang Maha Kuasa itu punya kekuatan apa saja. Entah itu yang diterjunkan adalah jin, atau apa siapa. Yang penting bisa mengangkat rumah ke tempat, memindahkan tiang-tiang itu ke fondasi yang sudah disediakan. Gitu. Oke, berarti dalam pemindahan itu Pak Giman juga tidak melakukan ritual apapun ya Pak, cuman berdoa aja ya? Iya, dia sampai pokoknya waktu itu bingung tuh, tinggal naikkan tuh kayak apa, sedangkan kami tidak mampu untuk membayar tukang-tukang atau katakan orang yang membuat rumah kan perlu biaya, Mbak ya. Dia tidak punya uang, bahkan mau beli apa saja sudah tidak bisa. Akhirnya dia memohon, apalagi dia kan punya anak satu. Kemudian juga sebenarnya setelah itu naik fondasi, artinya tiang itu naik fondasi, dia mau ke Jakarta nyari duit lagi, Mbak. Tapi berhubung viral, dia nggak jadi berangkat karena banyak pengunjung yang datang ingin melihat apakah benar rumah itu berdiri di atas fondasi yang bergeser sekian senti, kemudian naik sekian senti. Oke. Apakah ada foto before after-nya gitu, Pak? Jadi sebelum rumah ini naik dan setelah rumah ini berpindah dan naik? Kalau saya before karena bukan orang situ, Pak. Jadi saya nggak bisa menyampaikan. Tapi kalau kondisi rumah sekarang, ya di medsos sudah banyak yang upload. Saya tidak memfoto rumahnya, tapi karena saya hanya terfokus pada wawancara dan sehingga tidak sempat untuk memfoto luar, hanya memfoto dengan Pak Giman dengan anaknya saja. Ya seperti yang di YouTube itu, Pak Giman menggendong anaknya satu. Oke. Kalau Bapak tahu nggak gimana sosok Pak Giman ini di mata masyarakat sekitar? Di sosok Pak Giman itu pendiam, jadi tidak pernah, artinya dulan nonggo itu nggak pernah, Mbak. Jadi kalau ada apa-apa ya diam di rumah, habis membeli apa saja di rumah. Kalau karena punya anak kecil, ngomong sendiri sejak umur 3 bulan di situ. Sehingga kalau nangis digendong, kalau nggak nangis dia bekerja untuk membuat fondasi, membuat pagar, besi-besi itu diram supaya bisa menjadi kerangka untuk cor itu. Kalau nangis ngomong lagi. Jadi setiap longgarnya itu dia untuk bangunan. Jadi di masyarakat dia memang tertutup. Banyak yang ngomong nggak pernah nonggo itu aja. Oke, nggak pernah nonggo ya Pak. Kalau Pak Giman sendiri itu punya anak berapa sih Pak? Anak satu. Satu aja ya? Iya. Oke. Nih saya penasaran banget sama responnya Pak Giman ketika dia tahu rumahnya sudah bergeser. Waktu rumahnya udah bergeser atau proses rumah itu bergeser, apakah Pak Giman ini melihat atau tiba-tiba udah geser aja gitu rumahnya? Ya tiba-tiba ya sudah di tempatnya masing-masing gitu. Maka dia ditanya ya, pokoknya ya kita angkat. Saya nggak tahu, pokoknya diangkat begitu. Padahal itu hanya 1,5 jam loh, Mbak. Iya, makanya itu saya bingung banget itu, Pak. Berarti rumah Pak Giman sendiri ini nggak ngerti gitu, nggak merasa mengangkat nggak ngerti, atau nggak merasa ya, mengangkat. pokoknya mengangkat itu kayaknya itu ada yang bantu gitu loh. Jadi begitu ke tempatnya plek itu ke tempatnya langsung ada walaupun ada beberapa satu tiang itu yang lepas dari fondasi itu aja. Oke, kalau kondisi rumahnya sekarang nih Pak setelah
dipindahkan? Apakah ada yang rusak selain satu tiang itu, atau ya udah rumahnya sama persis seperti ketika sebelum dipindahkan, cuman beda tinggi sama geser aja gitu? Kalau dari seluruh bangunan itu utuh ya. Betul. Hanya yang tadi walaupun genting jatuh 1-2 itu hal yang wajar. Ya. Kemudian tiangnya itu yang rusak hanya 1. Kemudian penyangga tambahan itu 1 karena penyangga tambahan ini pas di tiangnya tidak sesuai dengan fondasi. Yang tidak sesuai fondasi sehingga dibuatkan penyangga darurat. Artinya harusnya itu setinggi sama dengan fondasi 1,3 karena sudah ditinggikan untuk kamar mandi, untuk toilet, maka itu diambil, diberi tiang pembantu supaya tidak roboh, itu aja. Jadi enggak ada yang geser sama sekali, masih tetap utuh. Nggak ada yang berubah ya, cuman beda tingginya aja. Iya. Terus saya pengen tahu deh Pak, setelah rumahnya Pak Giman ini viral gitu ya. Terus sekarang gimana sih kondisi rumahnya? Rame banget atau gimana? Karena kan ini juga di masa pandemi ya. Apakah banyak juga orang yang datang ke rumah Pak Giman untuk melihat? Alhamdulillah Mbak. Sebenarnya saya sebelumnya sudah memberitahukan kepada Bapak Kepala Desa aparat yang punya tempat. Bapak ini sudah masuk YouTube dan kebetulan hari pertama itu padahal saya tidak nyangka Mbak, YouTuber saya itu atau view saya itu naik begitu drastis. Hari pertama itu langsung 2.000. Padahal biasanya YouTube saya itu nggak pernah sampai 2.000 Mbak. 2.000 itu saya peroleh paling ya sebulan. Ini baru 5 jam itu sudah 500. Berarti 1 jam 100 setiap 5 menit itu 100, 5 menit 100 begitu naik terus. Nah, itu sudah saya sampaikan kepada Bapak Kepala Desa, Pak, tolong Pak nanti ada wisata dadakan. Terus beliau apa yang jawab? Ini gara-gara Pak Aryan. Karena diunggah di YouTube akhirnya penasaran. Kemudian dia bilang ajur jum gitu. Ajur jum dari kepala desa ngopeni saiki nek teko orang banyak gitu kan, artinya kedatangan wisata dadakan. Yang alhamdulillah sejak saya mengupload hari Selasa, malam Rabu itu Bapak Kepala Desa sudah mengantisipasi. Jadi relawan-relawan itu dikumpulkan untuk membuat strategi apabila ada wisata dadakan hari Rabu itu datang. Ada protokoler, menggunakan masker, bagi yang mereka tidak menggunakan masker harus beli, dan di situ sudah disediakan harus beli, harus pakai. Kemudian sanitizer juga diberikan, kemudian air disinfektan juga diberikan. Jadi setiap masuk harus bersih, termasuk memperlihatkan suhu berapa derajat, kalau lebih dari 37 harus pulang. Gitu. Nah itu malamnya sudah. Nah kebetulan saya hari Rabunya juga ke sana Mbak, karena juga ingin tahu apa perkembangannya. Ternyata di sana saya sendiri sudah dikeroyok oleh orang-orang. Ini gara-gara Pak Arya ini. Di sana ini ya. Akhirnya apa Mbak? Di sana satu penjualnya itu banyak. Jadi orang biasanya jualan di pasar, dia jualan cukup di rumah. Kemudian parkir kendaraan sepeda motor itu. Karena ya kalau sehari itu ada ribuan Mbak. Karena penasaran ingin melihat rumahnya Bapak gimana. Ya Alhamdulillah setelah kami sampaikan ke Bapak Kepala Desa itu, beliau langsung mengantisipasi. Jadi protokoler pemerintah tetap dilakukan. Oke, jadi malah membuka banyak lapangan kerja baru ya untuk masyarakat ya. Pak Giman sendiri gimana ini Pak? Apakah untuk masuk ke rumahnya itu menerapkan sistem bayar tiket atau gimana? Begini Mbak, kemarin kan memang sudah diantisipasi dengan Bapak Kepala Desa. Tolong kalau nanti bukan dari mass media, Bapak Giman ini harus disembunyikan. Kayak artis Mbak sekarang. Harus disembunyikan. Karena daripada nanti stres mendapatkan orang banyak, apalagi orang dari jauh-jauh yang notabene-nya sekarang negara kita ada pandemi itu. Maka beliau kalau tidak ada keperluan dengan pers, maka disembunyikan. Nah, kemarin memang ada hari
Hari Rabu itu ada pers Radar Ngawi, tapi cuma sebentar. Kemudian RCTI kemarin. Terus hari ini kunjungan Bupati. Memang beliau tetap disembunyikan, itu satu. Kemudian yang kedua, di rumah Bapak Giman itu memang disediakan kotak amal. Jadi siapa yang mau mengisi silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Karena juga mungkin ya Pak, berarti ya? Ya, mungkin akan digunakan oleh warga sebagian untuk pembangunan masjid yang katanya Karang Taruna ya masjidnya masih kurang begini. Terus nanti sebagian diberikan ke Bapak Giman. Itu ceritanya kemarin. Gitu ya. Kalau Bapak Giman berarti tadi Pak Arya bilang kalau disembunyikan. Itu disembunyikan di mana Pak? Kan rumahnya lagi ditonton banyak orang tuh. Sembunyi di mana nih Pak Giman? Yang menjaga itu relawan. Jadi relawan. Jadi kalau mau ketemu dengan Bapak Giman harus ketemu dengan relawan dulu. Kalau ingin bertemu dengan Bapak Giman. Tapi kebanyakan mereka yang datang tuh tidak bisa ketemu dengan Bapak Giman karena apa? Memang sudah dipagari oleh relawan. Kalau gitu. Tidak penting dari mass media, tidak perlu untuk ketemu dengan Pak Giman. Cukup melihat situasi rumah yang memang sudah viral di media massa. Oke, kalau Pak Giman sendiri, Pak Arya tahu nggak nih, apakah Pak Giman merasa terganggu dengan banyaknya wisatawan yang hadir untuk melihat rumahnya, atau beliau malah seneng nih? Alhamdulillah Mbak, kalau dari cerita tadi, karena saya yang mengunggah pertama itu ya, beliau bangga. Satu apa? Ternyata apa yang dilakukan itu membuat orang lain itu menjadi ingin tahu. Kemudian keluarganya kan ada 3 Mbak, 1 ibunya, 1 anaknya yang umur 3 tahun, 1 beliau Bapak Giman. Dia juga pokoknya rasa senang bisa berkomunikasi dengan tetangga walaupun sekarang ini ada protokoler, kemudian juga ya rasa menyesal itu juga nggak ada. Pokoknya sudah bangga bisa dikenal masyarakat sekarang. Oke, ini seru banget dan cukup menarik. Saya juga jadi kepengen nih untuk datang ke rumah ya Pak Giman. Mungkin silakan. Suatu hari nanti ya Pak. Iya. Karena kami siap sebagai moderatornya. Wah iya, nanti kalau misalnya kita akan ke sana mungkin bisa hubungi Bapak biar bisa ditemenin juga ke sana. Dan tentunya bisa ketemu sama Pak Giman juga ya. Iya. Kalau kami ke sana jangan disembunyiin ya Pak Gimannya. Enggak, kalau ketemu, kalau misalnya saya datang ke sana, beliau sudah tahu siapa yang memviralkan, otomatis karena saya itu juga orang sering ke daerah itu, maka saya itu sudah seperti tetangga sendiri kalau datang ke situ. Karena apa Mbak? Saya kerja memang di Karanganyar, SMP 2 Karanganyar, sebagai guru matematika di situ sebenarnya. Tapi untuk kegiatan YouTuber ini hanya sampingan, gitu aja. Kemudian reporter itu hanya sampingan, tapi mereka juga banyak yang bilang, Pak nanti jadi reporter di tempatku, Pak nanti jadi gitu aja. Nah, malah dapat kerjaan baru ya Pak ya. Maka kalau saya datang di Mengger, itu mereka sudah tahu, oh itu Pak Arya, itu Pak Arya. Dari dulu sudah tahu, karena saya sering apa? Karena murid saya juga dari situ, otomatis saya kalau berkunjung ke rumah siswa, itu kan mereka orang tua siswa kan tahu. Itu Bapak Guru SMP 2 Karanganyar. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ini saya sangat dapat kehormatan sekali bisa ngobrol sama Pak Arya soal rumahnya Pak Giman ini. Terima kasih sudah diceritakan soal rumah yang viral dan penuh teka-teki ini. Iya. Mungkin nanti kita bisa berhubungan lagi ya Pak setelah ini soal rumahnya Pak Giman. Begitu? Iya, bisa. Terima kasih Bapak. Selamat sore. Sama-sama. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.